Eh, saya bilang ganjil karena begini, Niki itu sakit, tapi kenapa dia di rumah sakit itu justru dia dikawal seperti seorang pelaku teroris. Jadi dia bilang Tiga bondu ya. Ada. kita tidak menunggu, wajib hadir. Kalau menunggu kan saya menunggu seseorang, tidak ada yang saya tunggu. Tapi ini kitanya memang siap, maksudnya mau bertemu langsung dengan Dito Bang, baik itu di penyidikan atau di Mau tidak mau diwajibkan bertemu di ruangan sidang. Jadi tidak ada yang memaksa untuk dihadirkan, tapi ini undang-undang yang mengharuskan hadir. Silakan kalau tidak mau hadir. Untuk kesiapannya Niki maksudnya. Sangat siap, luar biasa, ketawa-ketawa. Apakah Niki sudah bertemu dengan anaknya? Kenapa? Sudah bertemu anaknya belum? Kalau ketemu Loli, anaknya yang paling tua sudah, waktu dirawat di rumah sakit ketemu, dia ngobrol, dan Loli juga menyampaikan, sudah saya sampaikan, Rol ini loh ya, proses mamamu, jadi kamu jangan terlalu berpikiran yang negatif, kamu santai saja, kecuali mamamu ini misalnya pengedar gitu ya, atau teroris ya, mungkin itu ya kamu merasa. Kalau ini kamu harus bangga karena mamamu ini menyuarakan sebuah kebenaran, meminta sebuah proses hukum di polsek. Bapak polisi, ada laporan polisi, tolong itu ditanganin. Apa ini pencemaran nama baik? Saya pikir tidak. Apa karena yang di tag itu yang dipersoalkan seseorang sehingga dia merasa wah ini saya kok dikejar-kejar. Jadi ada orang lapor polisi, nih kita minta Pak polisi itu tolong laporan diproses. Inilah yang menjadi kasus sehingga Nikita berurusan di pengadilan dan dia ditahan bukan karena pencemaran nama baik tapi karena ada kerugian. Kerugiannya berapa? Anda tunggu hari Senin. Saya mau dengar sendiri dari jaksa berapa sih sebenarnya kerugian itu? 1.000, 10.000, 10 juta saya nggak tahu. Nanti kita dengar. Ya. Bang, soal Niki Kenapa? menemani di sidang Siapa? akan datang Loli Enggak, Loli belum cukup untuk saya hadirkan, saya yang melarang karena saya tidak ingin Loli masuk di dalam proses hukum ini. Kalau dia mau besuk mamanya silakan. Tapi kalau mau ikut di persidangan saya keberatan karena tidak seharusnya seorang anak diajak untuk ikut sidang kecuali sidang anak. siapa aja Bang hadir Bang selain dari kuasa hukum? Ya pasti jaksa, pasti hakim, banyak lah yang enggak. Kemudian rekan-rekan media ini terutama pasti hadir. Rekan Niki sendiri? Banyak yang rekannya nih. Ya. Bang, ini kita sudah ketemu dengan anak yang kecil, Bang. Kenapa? Sudah bertemu anak yang paling kecil karena Sepertinya bertemu, tapi saya tidak tahu persis ya tanggal berapa. Kayaknya sih ketemunya di rumah sakit atau di mana itu waktu dibawa. Saya nggak mengikutin sampai sejauh itu karena saya ada persoalan administrasi yang saya siapkan kemarin mengajukan permohonan supaya dia bisa dirawat di rumah sakit karena memang saraf kejepit itu sakitnya luar biasa dan itu tidak bisa langsung sembuh. Kondisi Denny Kondisinya untuk saat ini apakah masih rawat jalan atau seperti apa? Tidak rawat jalan, sakitnya pasti masih ya. Tapi kalau rawat jalan tidak karena dia sudah ada di tahanan. Berapa hari dirawat kemarin? Di 1 hari 1 malam terus dia minta balik ke rutan. Ya, minta balik karena merasa kok ada yang ganjil dalam proses dia dirawat ini sehingga dia bilang lebih saya bisa lebih sehat kalau saya di rutan. Ya. Bang, tentang Niki katanya banyak utang Bang sampai Saya nggak ngurusin, saya bukan penggadean dan juga bukan debt collector, jadi saya nggak ngurusin utang-utang seseorang. Bang, Bang yang dia Bang yang dia Kayaknya Loli yang paling tua dan mungkin ada Dea ya, ada Dea itu manajernya, ada satu lagi beberapa orang biasa nyantai-nyantai aja. Maksudnya tidak dititipkan seperti permasalahan-permasalahan sebelumnya kan Nikita suka menitipkan anaknya kepada temannya atau Kak Fitri Mungkin ke Kak Fitri ya. Kalau yang sifat pribadi begitu, Niki jarang ke saya.
biasanya ke Kak Fitri, karena Kak Fitri lagi umroh dan tadi dia WA saya minta didoain juga, saya juga minta didoakan. Hari ini hari Jumat dia umroh, dia dari Madinah ke Mekah untuk menjalankan umrohnya. Habis itu nanti dia akan datang nanti bersama-sama saya untuk bersama-sama menegakkan kebenaran dan keadilan untuk proses Nikita. Bang, ada yang ganjil dalam perawatan maksudnya gimana Bang? Saya bilang ganjil karena begini, Niki itu sakit, tapi kenapa dia di rumah sakit itu justru dia dikawal seperti seorang pelaku teroris. Jadi dia bilang saya ini tambah sakit di sini. Jadi mending lebih bagus saya di rutan. Nah itulah yang kejadiannya dan dia sampaikan, Bang saya lebih bagus di rutan aja Bang, nggak apa-apa lah diobat-obatin tak sembuh-sembuh sendiri. Dan itu kan saraf kejepit itu tidak langsung bisa sembuh. Tidak bisa langsung. Tapi memang punya riwayat Bang Niki terhadap Bukan punya riwayat, memang ada penyakit dia, ada penyakit. Bang, yang soal dia kesurupan tuh bener nggak sih Bang? Ya? Sempat kesurupan itu Di bener mana nggak? kesurupannya? Yang ada video saya lihat itu bener nggak? Maksudnya dia di rutan? Kapan? Karena selama kalau itu di ruangan persidangan saya bisa sampaikan kapan. Di rutan. Nggak ada di rutan, nggak pernah ada Pak. Kalau makan-makan iya, mungkin keliru. Makan-makan kamu anggap kesurupan, nggak? Enggak, kelihatan gambarnya kesurupan gitu. Nggak ada, orang kesurupan itu saya nggak ngerti ya maknanya. Satu, hal-hal goib gitu saya nggak ngerti, saya nggak bisa bahas. Dan saya nggak paham. Gitu loh. Yang saya tahu mungkin makan-makan, masa makan-makan dianggap kesurupan, ini bingung ya. Nggak ada. Bang Nikita udah mulai menikmati kehidupan di dalam penjara Bang. Maksudnya, Tidak menikmati, ini mau tidak. maksudnya mulai beradaptasi, Bukan beradaptasi, ini bagian dari kehidupan dia. Ya, orang mempunyai kehidupan masing-masing. Ini bagian dari kehidupan dia, bagian dari dia memperjuangkan sebuah kebenaran, memperjuangkan orang yang mencari keadilan. Ingat, dia memperjuangkan seseorang yang mencari keadilan karena melaporkan seseorang di kantor polisi. Ternyata di dalam berkas perkara benar ada laporan itu. Artinya apa yang Nikita sampaikan itu benar.